Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, pandemi Corona atau COVID-19 yang saat ini sudah berjalan hampir bahkan lebih dari 1,5 tahun menjadikan salah satu sebab menurunnya tingkat permintaan masyarakat terhadap ikan di seluruh daerah tentunya. Namun demikian, dalam kondisi seperti ini, Pandawa Fisheries tetap secara konsisten kami masih bisa berproduksi baik untuk ikan konsumsi atau pembesaran maupun benih-benih ikan. Dengan beberapa tips yang kami jalankan, kami dapat bertahan dalam masa pandemi ini. Bahkan tingkat keuntungan yang kami peroleh sampai dengan saat ini hampir sama dengan kondisi pada saat sebelum pandemi. Memang bagi kami para pembudidaya harus berpikir keras bagaimana caranya supaya produksi kami tetap dapat diterima oleh masyarakat, dapat diterima langsung oleh para konsumen, tentunya juga dengan harga yang dapat diterima baik oleh konsumen maupun oleh kami selaku pembudidaya. Oke, mari kita lanjutkan video ini dengan beberapa testimoni dari pembeli-pembeli kami, dan selanjutnya kita akan bahas apa tips dan trik yang dilakukan oleh Pandawa Fisheries untuk dapat meraup keuntungan di saat pandemi ini. Oh, dari mana, Kang? Dari ikan. Oh, dari Pabuaran. Berapa kilo dari sini? Atau berapa? 1 jam. 1 jam lokasi perjalanan. Jadi lokasi belokannya 1 jam ya dari sini. Tahu dari mana di sini kita menghasil ini bisa menjual ikan? Tahu dari rekan. Apa kata rekan-rekan yang katanya? Ya, kalau ikan hasil vlog itu lebih dagingnya lebih enak. Enak ya, ya. Nggak bau tanah ya? Nggak bau tanah. Oke. Kualitasnya bagus. Oke. Yang dibeli ini sekarang yang ukuran berapa? Yang ukuran 4 kilo, kilo 4, kilo 5. Kilo 4, kilo 5. Itu emang pasaran di sana ukuran segitu yang bisa dijual di. Oh, ini untuk dikonsumsi sendiri atau untuk dijual atau gimana? Dijual ke perorangan. Oh iya, jadi si Akang ini punya ini ya, punya tempat, punya berokan ya, tempat jualan ikan di eceran di pinggir jalan ya di sana. Jalan bukan pulau. Oh, luar biasa. Di Itu sana. omset per hari berapa penjualan di sana? Kurang lebih rata-rata? Rata-rata 6 sampai 10 kilo Oh, 6 sampai 10 sehari ya. hari. Kadang-kadang ya. Itu tapi kita cuma nunggu aja, nunggu yang beli gitu ya. Kalau kita jemput ke nasabah, nawar-nawarin mungkin lebih banyak lagi kali ya, Kang ya. Ya. Karena lagi PPKM jadi. Iya ya, karena pengaruh PPKM ya. Jadi semenjak PPKM ini turun penjualannya. Iya sih. Ya. Ada pengaruh PPKM. Pengaruh ya PPKM-nya ya. Ya udah, mudah-mudahan berkah ya, Kang ya. Amin. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu ya. Kang Jerry ini adalah salah satu pembeli dari ikan yang dihasilkan oleh Pandawa Fisheries ya. Alhamdulillah malam ini akan membeli kurang lebih berapa malam ini? 1 kintal 52. Oke, jadi 152 kg ya, emas nila Black Prima ya. Black Prima ukurannya berapa, Kang? Ukuran dari ukuran 6. 3456. Oke, jadi ukuran yang dibeli malam ini adalah ukuran 3456 dengan besar seberat 152 kg.
Ini setelah dari sini malam ini langsung dibawa kemana Kang Jerry? Di sini langsung dibawa ke Bandung. Ya, dibawa ke Bandung untuk suplai ke apa? Ke Berokan atau ke Berokan sama pasar. Oh, pasar. Ya. Pasar di mana itu di Bandungnya? Kalau itu di Dago, Pak. Oh, di Dago ya gitu. Jadi dalam satu bulan itu kira-kira berapa ton itu bisa? Kalau 1 bulan di kita biasanya dalam 1 minggu aja udah hampir 1 ton lebih. Oke, 1 minggu 1 ton lebih ya, gitu. Jadi kurang lebih 1 bulan sekitar 4 sampai 5 ton gitu ya. Nah, kalau kondisi sekarang pandemi seperti ini kira-kira gimana permintaan dari konsumen? Ya agak menurun sih sekarang dibanding tahun-tahun kemarin sebelum ada pandemi. Tapi alhamdulillah masih ada yang beli. Oke, gitu ya. Tapi memang belinya itu langsung dikirim ke Bandung, terus kemana lagi Kang Jerry? Buat ke Jakarta ada, Bekasi ada, yang ke Tasik juga ada. Jadi Bandung, Jakarta, Bekasi, Tasik ya. Gitu. Alhamdulillah ya, Kang Jerry ya, gitu. Nah, ini udah berapa lama Kang Jerry Kurang lebih saya dari terjun ke perikanan ini 10 tahunan. Udah 10 tahun ya. Berarti dari mulai umur berapa tahun tuh Kang Jerry? Dari saya sekarang 20 tahun. Dari 20 tahun. Ya, jadi dari umur 20 tahun Kang Jerry ini sudah terjun ke dalam budidaya perikanan, khususnya untuk mensuplai ya kepada para konsumen-konsumen gitu ya. Untuk mensuplai. Sekarang armada udah ada berapa atau armadanya apa? Itu saya dari Koram Muara Indah. Oke, dari Indah ya. Nah, tahu dari mana ini ada ikan dari Pandawa sini? Tahu dari ini, dari teman. Oh, tertarik untuk beli di sini? Ya kelagian ada di sini kan, di kita lagi stok lagi sedikit. Kebetulan ya, sekarang kita cari dulu keluar lah. Oke, itu kebetulan di yang Pandawa di sini ada. Oke, yang nila hitam ya? Ya, nila hitam. Tapi emang mensuplainya itu nila hitam saja atau termasuk nila merah juga? Kita suplainya nila merah sama nila hitam. Untuk ukuran 3, 4, 5, 6? Ya, kalau nila hitam. Nila hitam. Kalau nila merah? Nila merah dari sama, ada yang sama ukurannya, ada yang 4 on ke atas. Ya macam-macam lah Pak. Oke. Ini adalah pembelian pertama ya? Ya. Oke, ini pembelian pertama. Mencoba membandingkan nanti hasilnya sesuai dengan testimoni dari para konsumen dari Kang Jerry ini. Nanti setelah itu mudah-mudahan konsumennya lebih tertarik kepada ikan dari Kolam Biovlog sehingga bisa terus kita jadi langganan kami ya, Kang Jerry ya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Jerry. Ya. Oke, mudah-mudahan berkah, maju usahanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budidaya semuanya, selamat berjumpa kembali dalam channel Pandawa Fisheries yang akan memberikan inspirasi kepada teman-teman pembudidaya semuanya dalam kaitannya dengan budidaya ikan, khususnya ikan nila. Seperti yang sudah tadi kita saksikan testimoni dari 2 orang pembeli hasil produksi ikan nila Pandawa Fisheries, dapat terlihat bahwa memang kondisi pandemi mengakibatkan menurunnya permintaan terhadap ikan, khususnya ikan nila. Namun demikian, kami dari Pandawa Fisheries tetap bisa struggle, bisa berjuang untuk dapat meraup keuntungan dari hasil penjualan ikan-ikan kami. Ada beberapa trik yang kami lakukan atau langkah-langkah taktis yang kami lakukan dalam melakukan pemasaran terhadap ikan yang kami produksi. Kalau kita bicara pemasaran, dalam beberapa teori yang telah kami pelajari, kita mengenal apa yang dinamakan dengan marketing mix, di mana di dalam marketing mix ini ada 4 pilar yang akan menunjang
pemasaran produk-produk yang kita hasilkan. Kami secara konsisten menjalankan keempat pilar tersebut, sehingga dalam kondisi pandemi saat ini kami bisa sustain, kami bisa tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat sekitar. Pilar pertama dalam marketing mix adalah produk. Produk merupakan pilar pertama dan utama di dalam proses penjualan ikan. Kenapa? Karena inilah barang yang akan kita deliver kepada masyarakat, kepada para pembeli. Ya. Oleh karena itu, kita harus bisa mempertahankan produk kita sehingga masyarakat, pembeli merasa nyaman mendapatkan produk-produk dari kita. Beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pilar produk ini. Yang pertama adalah bahwa kita selaku pembudidaya tentunya harus mempunyai brand, seperti halnya kami mempunyai brand Pandawa. Alhamdulillah kami telah mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat sekitar maupun dari para pembeli, baik bandar ataupun pembeli konsumen langsung ya. Brand Pandawa yang kami miliki sudah dapat diketahui minimal di sekitar Kabupaten Subang. Buktinya tadi ada pembeli kami yang jaraknya cukup jauh dari kami, datang kepada kami malam-malam karena membutuhkan produk kami, yaitu ikan nila Black Prima, untuk sebagai stok dari kolam berokan yang bersangkutan, walaupun jaraknya cukup jauh ya. Lokasi yang bersangkutan di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, sedangkan kami berada di Kecamatan Cijambe di Kabupaten Subang. Jadi jarak yang sangat jauh. Walaupun demikian, karena brand kami sudah mendapatkan penerimaan yang baik dari masyarakat, sehingga walaupun jarak jauh ditempuh, mengingat produk kami telah diterima dan mempunyai kualitas yang cukup baik ya. Yang kedua adalah kita harus melihat fungsionality atau fungsi dari ikan yang nanti akan dibeli oleh para pembeli ya. Jadi ada kalau kami selama kami berbudidaya itu ada dua kategori ikan yang dibeli oleh masyarakat. Yang pertama adalah ikan-ikan konsumsi untuk dijual di pasar, yang pastinya akan dibeli oleh masyarakat atau end user. Yaitu biasanya ukuran sekitar ukuran 3, 4, 5 bahkan 6 ekor per kilogram. Ya seperti tadi dari Pabuaran datang ke Pandawa, kemudian akan dijual kembali hasil kemudian ikan yang dibeli akan dijual kembali kepada masyarakat, sehingga ikan yang diinginkan oleh yang bersangkutan adalah ikan-ikan yang ukuran 3, 4, 5 bahkan 6. Ya. Kategori kedua adalah ikan yang akan di drop kepada restoran, kepada hotel, kepada ya rumah makan, tempat wisata yang biasanya lokasi-lokasi tersebut atau pembeli kami tersebut menginginkan ukuran-ukuran yang besar, ukuran di antara 2 dan 3 ekor dalam 1 kilo ya. Nah, jadi kita sepedakan. Biasanya harganya yang kami berikan adalah berbeda antara yang ukuran 2
3 ekor per kilo dengan ukuran 3456 per kilo. Oke. Sehingga kita tidak menyamaratakan. Selanjutnya, untuk mendukung produk yang berkualitas, kita harus mempunyai packaging yang cukup baik. Ya. Alhamdulillah, salah satu testimoni yang diberikan oleh pembeli kami, ya, beliau mengatakan bahwa kualitas ikan kami cukup bagus dibandingkan dengan kualitas ikan dari kolam-kolam lainnya. Mengapa? Karena berdasarkan pengalaman yang bersangkutan beberapa kali membeli produk kami, packaging yang kita lakukan terhadap ikan yang kita panen tersebut memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan packaging yang dilakukan oleh kolam-kolam yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Jadi apabila kolam lain itu, beliau mengatakan apabila dari kolam lain, dari kolam sampai ke Bandung, biasanya di sana sudah tidak begitu segar, atau mungkin kalau perjalanannya lebih jauh lagi, ikannya sudah agak sedikit lemas gitu. Namun pada saat beliau mengirimkan produk dari kami, ikan nila dari kami, baik ikan nila Black Prima, Nirwana maupun nila Bangkok, pada saat produk kami sampai di tempat tujuan, ikan masih sangat begitu segar. Jadi packaging, ya, pada saat panen sangat mempengaruhi kualitas ikan pada saat sampai di tempat tujuan. Selanjutnya yang terakhir dari sisi produk, tentunya ini kita berkaitan dengan servis, ya. Kami insya Allah berkomitmen kepada para pembeli kami bahwa kami bisa memberikan layanan panen setiap saat. Contohnya ada satu pelanggan kami, beliau bersedia untuk memberi produk-produk kami, memberi ikan, khususnya ikan nila merah atau nila Bangkok dalam hal ini, dengan satu catatan bahwa kami mempunyai komitmen bahwa kami bersedia untuk panen jam berapapun juga, pagi, siang, sore, malam, subuh. Suatu saat kita bisa panen jam 2 subuh, kita juga bisa panen jam 4 subuh, kemudian kita juga bisa panen di sore hari, di siang hari, sesuai dengan permintaan dari konsumen yang bersangkutan. Insya Allah kami menjadikan pembeli kami adalah raja, dengan tentunya kami akan menjaga komitmen tersebut sebagai satu nilai tambah dari Pandawa yang kami berikan kepada para pembeli kami. Oke, jadi itu yang pilar pertama dan utama, yaitu produk yang harus kita jaga. Yang pertama adalah fungsionality, kemudian kita harus punya branding, yang ketiga adalah packaging, yang keempat adalah service sebagai faktor pendukung dari pilar produk tersebut. Oke, sekarang kita ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu adalah pricing atau penentuan harga, ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai tips atau trik untuk dapat menjual produk kita adalah, ya, kita memberikan diskon, ya.
Misalnya kalau di tempat lain 1 kilogramnya harganya sekitar 25, mungkin kita memberikan 25.000 maksudnya, mungkin kita memberikan 24.750 atau 24.500 ya. Apabila tentunya dengan apabila volume pembeliannya banyak ya, apakah 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal atau berapa kintal ya, kita bisa membuat 1 piring. Kalau 2 kintal kita kasih diskon sekian rupiah, kalau sekian kintal kita berikan diskon sekian rupiah. Itu bisa kita lakukan. Yang kedua adalah tentunya bonus ya. Pricing kami alhamdulillah dapat bersaing dengan kolam-kolam lainnya, karena kami setiap melakukan panen, pada saat kita menimbang ya, pertama kita menimbang dengan timbangan yang akurat, insya Allah kita menggunakan salter ya. Kemudian yang keduanya kita juga memberikan bonus kepada pembeli kita, bonus kisaran antara 2 on ya, 2 on atau 2 on setengah gitu dalam 1 kapsul. Kenapa? Karena untuk menghindari untuk yang pertama adalah untuk menghindari penyusutan berat ikan ya pada saat nanti ditimbang di tempat tujuan, atau dan yang keduanya adalah sebagai bonus kepada pembeli kita ya. Selanjutnya yang ketiga itu bundling ya. Seperti kita ketahui tadi ada kategori, 2 kategori ya, ada 2 kategori. Yang pertama kategori ikan ukuran 3, 4, 5, 6. Kemudian ada ikan yang ukuran besar, yaitu ikan dengan ukuran 2 atau 3 ekor per kilogram. Nah, tentu ini harganya beda. Nah, pada saat kita penjualan, penentuan pricing, kita memberikan pricing berbeda apabila memang dalam satu kolam itu diambil semuanya, ya. Karena kita tidak bisa menutup mata bahwa ukuran ikan dalam satu kolam tidak semuanya seragam ya, pasti akan ada ikan yang ukuran 3, 4, 5, 6 atau mungkin 2. Jadi karena memang pemberian pakan tidak semua ikan bisa menyerap makanan dengan yang sama dengan yang lainnya. Oleh karena itu bisa kita bundling antara ukuran yang besar dengan ukuran yang kecil, sehingga harga bisa cocok antara pembeli dengan kita sebagai penjualnya. Oke. Yang terakhir mungkin dalam pricing ini kita juga untuk pemanis kepada pembeli bisa memberikan term ya, untuk memberikan waktu ya, tempo ya, hanya 1 hari pembayaran atau misalnya 2 hari kemudian ya. Tapi sampai saat ini kami dari Pandawa Fisheries kami hanya menerima pembayaran berupa cash ya. Jadi ada ikan keluar dari kolam kami, maka langsung dibayar oleh nasabah kami atau pembeli kami. Oke. Jadi pilar kedua berkaitan dengan penentuan harga atau pricing. Yang pertama adalah kita bisa memberikan diskon. Kemudian yang keduanya adalah bonus. Yang ketiganya adalah kita bisa memberikan harga khusus untuk bundling pada saat nasabah menarik atau mengangkat atau memanen satu kolam semuanya ya, satu kolam penuh dengan semua ukuran yang ada. Dan kemudian yang ketiga adalah pemberian tempo pembayaran kepada pembeli kita. Oke. Yang ketiga adalah promotion ya. Jadi kita juga sebagai pembudidaya harus bisa melakukan promosi ya. Promosi ya bagi kita sih sederhana ya, misalnya saat ini tentunya tidak aneh bagi kita bahwa handphone akan selalu ada dalam genggaman. Jadi
kita bisa melakukan promosi melalui handphone kita, ya, contoh melalui Facebook, melalui Instagram, kemudian melalui WA, ya. Jadi gunakan media-media promosi untuk mengiklankan, ya, mengiklankan produk kita. Tentunya kita harus menyampaikan yang sesungguhnya kepada masyarakat bahwa inilah ikan kita dengan kualitas yang seperti apa, gitu. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah kita mengiklankan, yang kedua adalah adanya sales force, ya. Tadi satu pembeli kita menyampaikan bahwa mendapatkan informasi keberadaan produk kami dari satu pegawai kami, ya. Nah, itu adalah salah satu sales force kami, ya, karena bagi kami di sini adalah siapapun yang menjadi tim Pandawa, ya, karyawan Pandawa itu juga wajib memasarkan produk-produk dari Pandawa tentunya, ya. Sampai saat ini kami baru mempunyai produk pembesaran ikan nila, kemudian pendederan untuk benih-benih ikan nila. Jadi sales force kami, ya, karyawan-karyawan kami. Oke. Yang pilihan yang terakhir adalah mengenai place atau mengenai tempat, ya. Jadi kami mempunyai tempat yang alhamdulillah strategis, ya, di pinggir jalan besar, ya, sehingga setiap orang bisa melihat keberadaan kami. Kemudian kami juga didukung oleh satu tempat, kalau di Subang dinamakan berokan atau kolam-kolam kecil yang digunakan untuk menjual ikan secara eceran. Nah, di penjualan secara eceran juga tentunya harganya akan lain dengan penjualan secara partai besar, ya. Misalnya kalau di partai besar atau minimal 1 kintal atau setengah kintal kita memberikan harga katakanlah 25.000 tetapi per kilogram, tetapi kalau di kolam-kolam penjualan atau di berokan kita pastikan kita memberikan harga 1.000 di bawah harga dari kolam lainnya dengan kualitas tentunya yang dapat kami pertanggungjawabkan. Oke, jadi selain itu apabila dilihat tempat kami, ya, suasananya nyaman, kita bisa melihat pemandangan, kemudian lokasinya juga tertata dengan rapi, bersih, nyaman, sehingga para pembeli merasa nyaman apabila membeli ikan-ikan dari kami. Karena bagi kami tempat yang bersih, tempat yang nyaman adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menjaga konsumen-konsumen yang membeli ikan-ikan kami tentunya. Mungkin teman-teman, saudara-saudara, teman-teman semuanya mungkin bisa langsung datang ke lokasi kami. Oke. Bahkan beberapa orang yang membeli di kolam berokan kami, di kolam penjualan kami itu biasanya mereka ingin melihat kolamnya seperti apa. Pada saat di sana biasanya membawa suaminya, membawa istrinya, atau membawa anaknya langsung melihat, dan alhamdulillah sampai saat ini konsumen-konsumen yang datang kami merasa nyaman dengan lokasi kami. Jadi yang pertama adalah jaga kenyamanan konsumen pada saat berada di lokasi budidaya kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus menjamin stok, sehingga
pada saat konsumen kita memerlukan, stok kita ada. Ya, jadi inventory atau stok ikan kita harus dapat terjaga dengan kontinu dan berkesinambungan tentunya, sehingga konsumen atau pembeli merasa nyaman dengan kita, ya. Oke. Yang terakhir adalah distribusi tentunya. Jadi kami saat ini sudah menyiapkan apabila memang ada konsumen yang harus kita delivery, dari kita antar ke rumah atau ke tempat pembeli kami, maka kami telah menyediakan armada. Ini sangat terbatas, masih terbatas ya, masih berupa armada roda 2. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya kami akan memberikan layanan distribusi menjadi lebih baik lagi. Bahkan kami akan datang ke lokasi dengan membawa ikan-ikan segar kami kepada para konsumen kami. Jadi teman-teman, sahabat budidaya semuanya, itulah beberapa hal yang kami lakukan dengan mengimplementasikan ya 4 pilar dari teori marketing mix yang selama ini suka kami baca, suka kami dengar di YouTube ya. Kami tidak hanya sekedar membaca, kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga kami langsung mengimplementasikan di lapangan. Alhamdulillah ya, ternyata ilmu itu sangat bermanfaat bagi kami untuk menjaga kelangsungan usaha dan kelangsungan budidaya ikan nila di Pandawa Fisheries. Mudah-mudahan sharing sederhana dari kami ini beserta dengan testimoni dari 2 pembeli-pembeli kami tadi dapat memberikan inspirasi kepada teman-teman, sehingga walaupun pada saat pandemi seperti saat ini dan bahkan sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun ya, kita sebagai pembudidaya bisa terus struggle, bisa terus bertahan, bahkan meraup keuntungan. Insya Allah sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh dalam kesulitan itu ada kemudahan. Itu janji Allah kepada kita, dan kita harus yakin bahwa di dalam kesulitan seperti saat ini masih ada celah-celah kita untuk sukses, untuk mendapatkan keuntungan dalam budidaya yang kita jalankan sampai saat ini. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya.